Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang edukatif dan positif, dan supaya gue rajin bikin video terus. Dan kalau mau menonton video gue, jangan skip-skip ya, supaya kalian tuh bisa paham apa yang ada di video ini gitu loh. Jadi jangan di skip-skip videonya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Di video ini gue mau membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi saat gejala anxiety itu datang gitu. Atau cara mengatasi anxiety ya ketika uh, mempunyai sensasi anxiety gitu kan. Jadi di sini gue mau ngasih tahu dulu kalau kalian tuh harus menyadari dulu gitu, ikhlas. Oh iya, gue mempunyai anxiety disorder gitu. Gue ikhlas gitu kan. Dan lo menerima gitu, menerima kalau lo itu sedang sakit ya. Lalu dan kalian itu harus bersabar gitu. Dalam artian sabar, ya dengan kalian berobat, treatment ke dokter, menghadapi penyakit kalian, kalian terima ikhlas dan kalian harus sabar menerimanya gitu kan. Kalian harus bisa sabar untuk menjalani pengobatan terapinya. Dan sekarang gua mau ngebahas yang pertama. Kalau anxiety kalian sedang datang tiba-tiba, gejalanya, sensasinya kan tentu nggak enak. Kalian coba untuk atur napas. Karena saat anxiety itu datang memang kan napas kita tuh, jantung kita tuh rada rada berdebar gitu kan, dan nggak kekontrol pikiran kita juga kan. Kayak gini pikiran kita tuh, waduh, dia nanti ngomongin gua nih. Waduh, si ini nanti ngomongin gua di belakang begini begini begini. Waduh, gua takut mati. Kan selalu gitu tuh kalau anxiety. Kalau gua sih seringnya ya, karena gue panic disorder dan agorapobia, gue selalu kalau dulu tuh berpikir gini, wah dia di belakang, oh dia lagi ngomongin gue nih, gitu. Jadi mulailah tuh panik gue tuh, waduh gue mau keluar gue jadi takut, kalau gue keluar nanti gue malah diomongin lagi, gitu. Jadi yang pertama nih, oke, atur napas. Atur napas gimana caranya? Tarik napas kalian dalam-dalam, tahan selama 5 sampai 7 detik, lalu dibuang. Perlahan juga. Rutin begitu. Tarik napas yang dalam, tahan selama 5 sampai 7 detik, lalu buang perlahan. Seperti itu. Terus lakukan berulang, 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 berulang sampai kalian itu relax. Pasti akan tenang. Terus berulang. Kalian harus sabar. Itu dia kuncinya. Kalian harus sabar dan ikhlas. Jadi terus ya lakukan itu terus menerus saat gejala anxiety kalian itu datang, gejala panik kalian datang, lakukan itu terus. Yang kedua, coba melakukan kegiatan, ya coba melakukan fokus gitu terhadap kegiatan. Maksudnya gini, coba ketika kalian itu sedang anxiety datang, kalian coba untuk mengalihkan anxiety itu gitu. Kalian harus mengerjakan sesuatu. Misalnya nyapu lah, nyapu-nyapu rumah gitu. Supaya fokus kalian teralihkan ke kegiatan kalian nih. Yang tadinya kalian ini fokusnya ke anxiety kalian, gejalanya, jadi bisa fokus ke kegiatan kalian nih. Jadi usahakan ketika anxiety itu datang,
cara yang kedua adalah fokus terhadap apa yang kalian kerjakan. Nyapu rumah, nyuci baju, nyuci piring, apapun itu. Gitu loh, supaya kalian itu berfokus kepada kegiatan yang kalian kerjakan. Supaya apa? Karena gini, kalau kalian hanya duduk diam ketika anxiety itu gejala atau sensasi anxiety itu datang dan kalian hanya duduk diam saja, itu malah bisa memperparah anxiety kalian. Karena fokus kalian hanya ke situ gitu. Fokus kalian hanya ke gejala anxiety kalian aja. Makanya coba untuk melakukan sesuatu gitu, fokus kalian supaya terbagi, supaya fokus kalian itu terfokus kepada apa yang kalian kerjakan. Oke, yang ketiga, jangan pernah minum alkohol dan jangan pernah minum kafein yang berlebih. Karena kalau kalian minum alkohol, itu malah tambah memperburuk anxiety kalian. Memang kalau alkohol terkadang kan bikin relax katanya gitu kan. Iya, saat itu doang. Besok-besokannya lu bisa parah. Bisa parah gimana? Terkadang gini, ketika lagi minum alkohol, ya saat itu sedikit relax kita kan. Tetapi kalau kalian terus mengkonsumsi itu setiap hari malah memperburuk. Karena gue ada teman, dia ini nggak mau menganggap dirinya dia sakit. Dia ini sih ya depresi ya. Jadi pengalihannya dia ke alkohol gitu. Dia minum setiap hari, setiap malam dia minum. Dan itu ternyata malah memperburuk depresi dia. Karena setiap dia minum, lama-lama dia curhat. Dia bisa nangis loh. Abis minum alkohol dia curhat, nangis. Jadi yang dicurhatkan ya orang depresi seperti itu. Wah, gue udah gak berguna lah. Gue udah gak ada masa depan. Padahal kalau gue lihat dari sisi dia mempunyai penghasilan yang tetap gitu. Tapi dia beranggapan, gue udah nyerah, gue udah nggak bisa apa-apa, gue kayaknya cuma sampai di sini lah, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gue orang yang nggak berguna, begitu. Itu dia yang bikin parahnya dia itu ya, alkoholnya itu. Dan yang berikutnya itu ya jangan berlebih minum kafein. Karena ada studi, gue lupa, gue waktu itu baca artikel bahwa kalau minum kafein berlebih itu malah memperburuk anxiety kalian gitu. Misalnya, ya contohnya jangan sampai lebih dari 5 gelas minum kafein, seperti minum kopi atau minum teh. Itu teh juga ada kafeinnya loh, jangan salah. Jadi jangan sampai lebih dari 5 gelas gitu per hari. Dan selanjutnya kalian, cara yang berikutnya ketika anxiety itu datang, ceritakan unek-unek kalian kepada orang terdekat kalian yang kalian percaya, entah itu orang tua, saudara, teman, sahabat, siapapun dia yang kalian anggap percaya. Berceritalah kepada kalian, kalian ceritalah kepada mereka gitu, cerita, jadi bisa mengurangi rasa cemas kalian gitu. Dan yang berikutnya itu, kalian harus ada grup support group. Seperti misalnya gue bikin YouTube ini untuk mensupport kalian nih. Kita kan sesama anxiety gitu kan. Kita jadinya punya satu grup, satu wadah, di mana di kolom komentar ada, atau di
tab komunitas RD Channel kan ada. Kalian tuh bisa berbagi, bercerita di sana dengan orang-orang yang pengidap anxiety juga gitu. Jadi kita saling support, ada support sistemnya gitu. Kita saling support dan berbagi pengalaman. Oh, kita begini loh, begini. Jadi kan lebih apa ya? Lebih agak plong perasaan kita gitu. Oh, ternyata ada loh mereka yang begini juga, bukan kita sendiri. Jadi curhat, ya harus ada grup support yang gue bilang support group. Makanya gue bikin YouTube ini, channel ini supaya kalian itu mempunyai satu wadah dan bisa saling bercerita satu sama lain gitu, dan saling mendukung dan saling memberi informasi, oh begini 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 gitu. Jadi kita harus saling mendukung. Oke, mungkin sekian dulu video gua kali ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.